Bab 622, lebih dari miliaran rupiah. Kenneth melihat keluar jendela dan ada banyak orang. Puluhan mobil membuka pintu. Banyak sekali pria paruh baya berjas keluar dari mobil. Tuan Benko, Tuan Highsmith, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kenneth mengerutkan keningnya saat hendak menyapa mereka. Namun, para pemilik perusahaan itu bahkan tidak menatap Kenneth. Nona Nora, aku Jordan Benko dari perusahaan Benko. Aku mendengar bahwa kamu telah mengundurkan diri dari perusahaan Perkins. Aku kesini untuk mengundangmu bergabung dengan perusahaan kami. Ajakan Jordan mengejutkan semua orang dari keluarga Perkins, termasuk Nora. Setelah mendengar tawaran Jordan, semua orang menatapnya tidak percaya. Kenneth tiba-tiba berhenti saat melihat ke lantai bawah dengan tatapan kosong. Yates tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dia mengatakan bahwa Nora tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan setelah dia meninggalkan perusahaan Perkins. Tapi sekarang, Tuan Benko mengajak Nora untuk bergabung di perusahaannya secara langsung. Yates tidak menyangka hal itu akan terjadi. Nora agak ragu saat menatap Sean. Apa yang sedang terjadi? Sean tampak tenang. Dia tidak kaget, juga tidak merasakan sesuatu yang aneh. Pria paruh baya lainnya berkata, Nona Nora, Grand Furniture juga menyambutmu untuk bekerja sama dengan kami. Kami akan menawarkan pembayaran tahunan di atas 1,12 miliar rupiah. Pengusaha berkacamata lainnya segera berkata, 1,12 miliar rupiah? Nona Nora, jika kamu bekerja dengan kami, gajimu akan terserah kamu. Semua orang dari keluarga Perkins tercengang. Pembayaran tahunan 1,12 miliar rupiah? Nora hanya dibayar beberapa juta rupiah per bulan di perusahaan Perkins, jadi hanya beberapa ratus juta rupiah per tahun. Tetapi sekarang dia ditawari lebih dari 1,12 miliar rupiah per tahun. Mereka berpikir, apakah kita meremehkan Nora? Jika dia tidak terampil, tidak ada perusahaan yang ingin mempekerjakannya. Kami akan menawarkan 1,82 miliar rupiah, jadi kamu akan dibayar lebih dari belasan miliar rupiah per tahun. Kami akan memberimu bagian 10% juga. Katakan saja iya, dan kamu akan mendapatkan pekerjaan itu. Semua pemilik perusahaan memandang Nora, dan mereka dengan penuh semangat mengajak Nora. Nora tercengang, begitu juga orang lain dari keluarga Perkins, dan jantung mereka berdegup kencang. Saat itu, Nora yang diusir dari perusahaan Perkins oleh keluarganya sendiri menerima hampir 20 tawaran perusahaan. Nora hanya perlu mengangguk, dan dia akan segera menjadi manajer perusahaan. Bahkan, dia akan dibayar lebih dari apa yang Kenneth peroleh per tahun. Nora berpikir, apa yang sedang terjadi? Nora menoleh pada Sean dan berkata, Sean, apa yang kamu lakukan? Nora mengira itu ada hubungannya dengan Sean. Kalau tidak, mengapa orang-orang mengetahui berita itu begitu cepat? Bahkan jika para pengusaha itu tahu Nora akan meninggalkan perusahaan Perkins, mereka tidak akan datang ke sini begitu cepat. Itu seperti seseorang meminta mereka untuk melakukannya. Selain Sean, Nora tidak bisa menemukan orang-orang lain. Sebelum Sean mengatakan sesuatu, Bentley yang mahal mendekat. Setelah mobil menepi, Scott keluar dari mobil. Nona Nora, perusahaan Lemont Medicine dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Kami berada di bidang bisnis yang sama dengan perusahaan Perkins, jadi kamu bisa menerimanya dengan sangat cepat. Scott menatap Nora dan mengundangnya. Semua orang dari keluarga Perkins tercengang. Mereka berpikir, apakah Nora sepopuler itu? Kenapa semua perusahaan itu memperebutkan Nora? Ada apa dengan Nora yang menarik perusahaan-perusahaan ini? Apakah Nora seahli itu? Atau apakah itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh seseorang?
Saat ini, Nyonya Perkins dan orang-orang lain bingung. Kamu tahu? Nora masih bisa memiliki kehidupan yang hebat setelah dia meninggalkan kalian. Dia akan berharga kemanapun dia pergi. Dia bisa hidup dengan sangat baik sendiri. Sean menggenggam tangan Nora, dan mereka keluar dari ruang rapat. Nora? Berhenti! Berhenti sekarang! Nyonya Perkins menghentikan Nora karena dia merasa bingung. Meskipun demikian, Nyonya Perkins merasa bukan keputusan yang bijaksana untuk membiarkan Nora pergi. Nora berjalan ke pintu dan berkata kepada Nyonya Perkins tanpa menatapnya. Nenek, aku sudah mengambil keputusan. Aku minta maaf. Semua orang memandang Nora setelah Nyonya Perkins berkata, kamu benar-benar gadis yang tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu akan melepaskan diri dari keluarga Perkins? Apa kamu akan melakukan itu untuk Sean? Namun, Nora hanya terdiam. Sean perlahan berbalik dan menatap Nora dengan tenang. Sean memilih menghormati Nora apapun keputusannya. Aku ingin bertunangan dengan Sean. Setelah Nora mengatakan itu, semua orang, termasuk Nyonya Perkins dan Sean, terkejut. Nora berkata dengan tegas, aku tahu persis siapa yang aku cintai. Jika keluarga Perkins menerima Sean, aku tidak akan pergi. Bab 623, Hancurkan Keluarga Eason. Apa? Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Kami pasti tidak akan membiarkan sampah itu masuk ke keluarga kita. Yates adalah orang pertama yang berbicara, dan dia berteriak pada Nora. Ya, kita tidak akan menerima Sean di keluarga kita. Nora, menyerah saja. Kamu bermimpi. Fanny berkata dingin tepat setelah Yates. Nyonya Perkins menyipitkan matanya. Dia tidak percaya bahwa Nora akan menyerah dari keluarga Perkins untuk Sean. Nyonya Perkins tahu bahwa Nora adalah gadis yang berbakti, jadi dia tidak bisa melepaskan diri dari keluarga Perkins karena orang luar. Aku akan membawanya jika keluarga Perkins tidak menerima. Jika keluarga Perkins tidak menerimanya ke dalam keluarga, aku akan pergi bersamanya. Nora keluar dari pintu setelah dia mengatakan itu. Nora, apa yang kamu bicarakan? Mendengar itu, Nyonya Perkins hampir pingsan. Wajah Kenneth berubah gelap karena matanya penuh amarah. Jangan menyesal di kemudian hari, sebagaimana kamu memilih meninggalkan keluarga yang membuatmu tumbuh dewasa. Kenneth dengan dingin mendengus dan menatap punggung Nora sambil berteriak. Tuan Kenneth, keluarga Perkins meninggalkanku sejak awal. Ngomong-ngomong, aku tidak akan merasa menyesal. Nora berdiri di depan pintu dan berbalik untuk melihat semua orang dari keluarga Perkins. Baik. Aku akan melihat berapa lama Sean bisa melindungimu. Ngomong-ngomong, aku ingin melihat siapa yang lebih kuat di kota Riverfall. Yates tidak pernah menganggap Sean serius sepanjang waktu. Meski Sean menunjukkan kekuatan finansial dan koneksi yang kuat, Yates tetap tidak mau mengakui kemampuan Sean. Sean diam sebentar, dan perlahan dia menatap Yates. Kamu pikir kamu siapa? Tidakkah kamu mengerti situasi yang sedang kamu hadapi? Jika kamu sombong karena keluarga Eason, lihatlah bagaimana aku menghancurkan keluarga Eason. Setelah itu, kamu mungkin tidak sombong lagi. Setelah Sean mengatakan itu, semua orang dari keluarga Perkins kembali tercengang. Semua orang dari keluarga Perkins berpikir, apakah kamu akan menghancurkan keluarga Eason? Setelah Sean mengatakan itu, dia tidak menjelaskan lebih lanjut, dan dia menggenggam tangan Nora untuk pergi. Sean, apa yang kamu bicarakan?
Semua orang dari keluarga Perkins gemetar karena marah. Pada saat yang sama, beberapa orang berpikir jika Sean tidak menggertak, itu berarti dia benar-benar akan menghancurkan keluarga Eason. Orang-orang berpikir, apakah kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya? Keluarga Eason berpengaruh, dan mereka memiliki koneksi dengan militer, sehingga mereka tidak mudah dihancurkan. Bahkan grup Acton tidak mengambil tindakan terhadap keluarga Eason. Bagaimana mungkin Sean punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu? Semua orang mengira bahwa Sean hanya menggertak. Bas! 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 Suara mesin mobil yang konstan terdengar dari lantai bawah. Scott dan puluhan orang mengendarai mobil-mobil mewah itu untuk mengawal mobil Sean dan Nora. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan rumah Perkins. Hal yang sama terjadi pada hari ketika Sean diusir dari keluarga Perkins. Sean memiliki mobil mewah dan orang-orang penting untuk dikawal secara langsung ketika dia diusir. Sean membayar mereka untuk melakukan itu. Percayalah padaku. Itu semua diatur oleh Sean. Yates merasa tidak rela di dalam hatinya, dan dia terus bergumam. Namun kali ini, hanya beberapa orang yang setuju dengannya. Banyak dari orang-orang yang menebak-nebak siapa Sean. Namun, Sean tidak sempat menebak apa yang dipikirkan orang-orang dari keluarga Perkins. Hari ini adalah batas waktu Sean untuk keluarga Eason. Beberapa hari telah berlalu, dan Sean akan memberi keluarga Eason pelajaran tanpa belas kasihan. Sean ingin melihat apakah keluarga Perkins bisa mengandalkan keluarga Eason lagi. Sean tidak perlu mengkhawatirkan Nora karena dia sudah diusir dari keluarga Perkins. Sean perlu memberikan pelajaran pada keluarga Eason dan juga keluarga Perkins. Sean, kita akan... Nora merasa agak tidak nyaman duduk bersama Sean. Jangan bertanya. Aku punya rencanaku. Sean memeluk Nora dan terdengar lembut. Oke. Nora tidak bisa menolak kelembutan dan kepercayaan diri Sean. Sean mendongak perlahan dan melihat ke depan. Sean berpikir, aku mengurus keluarga Perkins hari ini, dan besok, saatnya untuk menghadapi keluarga Eason. Saat itu, May sedang duduk di luar rumah Nora dan mengobrol dengan beberapa wanita paruh baya. Para wanita itu berbicara tentang keluarga mereka dan memamerkan anak-anak mereka. May, beberapa hari yang lalu, kamu bilang keluargamu membeli rumah di Istana Emas, kan? Benar. Kamu bahkan mengatakan bahwa itu adalah sebuah rumah mewah. Apakah kamu serius? Kenapa kalian tidak bergerak? Apakah kamu membohongi kami? May, jangan melucu. Beberapa wanita paruh baya sedang memakan camilan dan menatap curiga ke arah May. Tentu saja, itu nyata. Menantuku menyuruh kami pindah dalam waktu 2 hari ini. May tertegun dan berkata dengan serius. Apakah kamu serius? Sudah berhari-hari kami tidak melihat menantumu yang cacat itu. Kenapa? Kami mendengar bahwa menantumu diusir dari keluarga. Apakah itu benar? Semua orang mengejek May dengan sengaja seolah May adalah lelucon. Berhenti bercanda. Aku merendahkannya sebelumnya, tapi dia berubah. Wajah May merona seolah ada yang membongkar kebohongannya. Haha! Jangan melucu! Semua orang tertawa terbahak-bahak karena bahkan mereka curiga kalau May dan keluarganya tidak jadi membeli rumah. Pada saat itu, sebuah mobil membunyikan klakson dari jauh. Semua orang melihat dan melihat hampir 20 mobil mewah melaju ke arah mereka. Di belakang armada, ada 2 van besar dengan nama perusahaan yang bergerak tercetak di van mereka. Apa-apaan ini? Semua orang berhenti makan camilan dan tercengang.
Saat ini, puluhan mobil langsung melaju ke rumah Nora. Semua orang melihat Sean keluar dari mobil bersama Nora. Semakin banyak orang keluar dari mobil mereka. "Sean, apa yang kamu lakukan di sini?" May berdiri dan bertanya dengan bingung. "Kita akan pindah." Sean hanya mengatakannya dengan lirih. "Apa maksudmu dengan itu?" Mendengar hal itu, May tertegun. Para tetangga agak tercengang. 10 staf dari perusahaan perumahan Istana Emas berjalan ke arah Sean dengan wajah tersenyum dan bunga di tangan mereka. "Selamat pindah, Tuan Lane." Setelah mengatakan itu, staf melemparkan bunga ke udara dan bunga-bunga indah jatuh. May dan tetangga lainnya semuanya tercengang. Setelah itu, banyak orang mulai cemburu. Bab 624, pindah ke rumah baru. Pindah ke rumah baru adalah acara penting. Namun, tidak ada yang akan mengalami pelayanan pribadi dari perusahaan perumahan. Selain keluarga Nora, para tetangga belum pernah mendengar orang lain mengalami pelayanan yang sama. Setelah bunganya berguguran, wajah May berubah. May berubah dari merasa malu menjadi bahagia, dan pada akhirnya dia bangga. May berpikir, "Aku sangat bangga." May dan para wanita paruh baya lainnya tidak lagi dikejar hal-hal materialistis seperti anak-anak muda itu. May dan teman-temannya hanya suka saling bersaing. Terkadang mereka membandingkan pekerjaan anak-anak mereka, dan terkadang mereka membandingkan pernikahan anak-anak mereka. Bahkan, mereka akan membahas keluarga mana yang membeli mobil atau rumah. Hari ini, Sean mengendarai mobil mewah dan membawa seluruh keluarga ke rumah mewah bintang ganda Istana Emas, di mana semua orang akan cemburu. May merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Tidak lama setelahnya, banyak pria paruh baya berjas keluar dari 20 mobil mewah itu satu persatu. Dilihat dari pakaian pria paruh baya itu, para tetangga tahu bahwa semuanya sukses. Karena itu, para tetangga itu agak bingung. Para tetangga tidak bisa berhubungan dengan dunia bisnis kota Riverfall, jadi mereka tidak tahu siapa pria paruh baya itu. Tetapi setelah beberapa tetangga mengenali beberapa orang, mereka tercengang. "Apa itu Tuan Bengko?" "Aku membeli lemari dari perusahaannya." "Aku kenal dia." "Itu dia. Dia punya perusahaan mebel besar. Dia adalah seorang pengusaha sukses. Dia adalah orang penting. Suamiku suka menonton saluran keuangan kota Riverfall, dan pria di sebelah Tuan Bengko selalu berbagi pengalaman bisnisnya di TV. Mereka semua adalah pengusaha penting dan sukses." "Ya ampun! Aku tidak percaya! Ya ampun! Apakah mereka membantu Sean pindah? Ini konyol!" Semua orang tercengang dan cemburu. Tuan Bengko dan yang lainnya angkat bicara di bawah tatapan cemburu semua orang. Tuan Bengko memberi Sean koleksi mebel khusus kelas atas sebagai hadiah pindahan. Bahkan, beberapa orang memberikan karya seni yang berharga, dan beberapa orang memberikan batu giok mahal sebagai hadiah. Scott dari perusahaan Lemont Medicine memberi Sean 2 ginseng yang berharga. Hadiah dari para pria itu semuanya berkualitas tinggi dan dipesan dengan baik, jadi hadiahnya berkelas tinggi. Harga hadiah itu akan menelan biaya setidaknya 1,4 miliar rupiah di pasar. Semua tetangga iri. May tidak bisa berhenti tersenyum. May tidak lagi tidak puas dengan Sean. Bahkan, semua prasangkanya pada Sean sudah hilang. Akhirnya May menyadari betapa berkuasanya Sean. May tadinya tidak mau menyetujui dan menerima kenyataan itu. Tapi hari ini, dia benar-benar mengakui dan menerima bahwa Sean berkuasa. Sean berkuasa dengan koneksinya dan juga sumber keuangannya. Di bawah suasana ceria, staf dari perusahaan pindahan mulai bekerja. Namun sebenarnya, staf itu tidak banyak memindahkan.
Rumah mewah itu sudah lengkap, termasuk peralatan rumah tangga, perabotan, dan sebagainya. Staf hanya perlu memindahkan beberapa benda berharga atau persembahan ke rumah baru. Proses pengepakan sangat cepat. Kemudian, armada itu membawa barang-barang itu dan pergi ke rumah mewah bintang ganda Istana Emas. Sampai jumpa, May. Sampai nanti, May. Mereka melihat Sean dan yang lainnya pergi. Menantu May sangat sukses. Betapa beruntungnya May. Dulu dia cacat fisik dan mental, tapi sekarang dia tidak seperti itu lagi. Dia sangat sukses saat ini. Apa yang terjadi? Aku juga bingung. Apakah dia mendapatkan uangnya secara ilegal? Itu tidak masalah selama dia mendapatkan banyak uang. Betapa beruntungnya May. Para tetangga semakin iri. Bahkan mereka kehilangan selera untuk menyantap makanan ringannya. Semua orang tiba di rumah mewah bintang ganda Istana Emas. Setelah semuanya selesai, Scott dan yang lainnya tidak tinggal lama karena mereka meninggalkan rumah mewah itu setelah membantu. Scott dan yang lainnya merasa terhormat bisa membantu Sean. Scott dan yang lainnya tidak berani meminta imbalan. Itu bagus. Luar biasa. May berjalan mengelilingi rumah mewah itu, dan dia merasa puas. Rumah mewah itu luas dengan jendela besar, jadi jauh lebih baik daripada rumah lama mereka. Rumah mewah itu juga dilengkapi dengan kolam renang, taman hijau, dan halaman yang luas. Tinggal di rumah mewah adalah kenikmatan. Sean, aku ingin berbicara denganmu. Nora melihat May sudah naik ke atas, jadi dia menoleh pada Sean. Ini bukan waktunya untuk bicara. Mendengarnya, Nora tertegun untuk beberapa saat. Apa maksud kamu? Nora merasa bingung ketika menatap Sean. Sean mengulurkan tangannya dan mendekap Nora. Nora tertegun, tapi dengan patuh dia meletakkan wajahnya di dada Sean. Bab 625, tidak takut apapun. Nora, beri aku waktu. Jangan terlalu banyak bertanya sekarang, oke? Percayalah padaku. Sean menyipitkan matanya dan melihat tanaman di halaman. Sean membicarakan saat setelah dia menghancurkan keluarga Ethan sepenuhnya. Karena itu, Sean tidak bisa sepenuhnya jujur pada Nora tentang banyak hal saat ini. Setelah Sean menghancurkan keluarga Ethan, tidak ada yang bisa menghentikannya di kota Riverfall. Setelah itu, Sean bisa memberitahu Nora tentang semuanya. Berjanjilah bahwa kamu tidak akan melakukan hal buruk. Aku mengkhawatirkan kamu. Nora berhenti dan mengangkat kepalanya menatap Sean. Oke. Aku berjanji padamu. Percayalah padaku. Sean mengangguk pelan dan tersenyum pada Nora. Sean, apa kamu akan berbalik melawan keluarga Ethan? Nora berpikir dan mengajukan pertanyaan lain. Iya. Sean mengangguk lembut. Sean berpikir. Aku harus menjatuhkan keluarga Ethan dari kota Riverfall? Bukan hanya karena aku memiliki konflik dengan Hawk, tapi aku harus menghancurkan keluarga Ethan sebelum aku bangkit di kota Riverfall karena keluarga Ethan mendapat dukungan Lucas dari Angkatan Darat. Lucas tidak diragukan lagi memiliki kekuasaan tertinggi di kota Riverfall. Ketika Sean berbalik melawan keluarga Ethan, dia berbalik melawan orang paling berkuasa di kota Riverfall. Jika rencana Sean gagal, keluarga Ethan akan berakhir di kota Riverfall. Karena itu, rencana Sean sebelumnya akan sia-sia. Jika rencana Sean berhasil, dia akan menjatuhkan Lucas, yang merupakan orang paling berkuasa di kota Riverfall. Tidak seorang pun di kota Riverfall akan bisa menghentikannya. Jadi, Sean tidak punya pilihan selain berkonflik dengan keluarga Ethan.
Keluarga Eason sangat kuat, dan aku khawatir tentang itu. Nora memegang erat kepalan tangannya karena sangat khawatir. Aku tidak menyerah dalam 2 tahun tergelap dalam hidupku. Bagaimana keluarga Eason bisa membuatku takut? Sean sedikit menggelengkan kepalanya dan terdengar percaya diri. Nora melirik Sean, dan tanpa sadar dia mengangguk. Nora melihat Sean bertekad dan percaya diri. Karena itu, sulit untuk tidak mempercayai apa yang dia katakan. Tidak lama setelahnya, Ingram dijemput oleh anak buah Sean di rumah mewah itu. May masih memeriksa rumah mewah itu saat dia dipanggil oleh Nora untuk turun ke lantai bawah. Nora, kedua orang tuanya, dan Sean sedang duduk di ruang tamu yang luas. Theo sedang duduk di luar pintu seperti seorang penjaga, dan semua orang merasa aman. Sangat bagus. Sofanya sangat bagus. Pasti terbuat dari kulit asli. May duduk di sofa dan meraba permukaan kulit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji sofa lagi. Ingram tengah melihat-lihat sekitar, dan dia terlihat sangat puas. Meski Ingram tidak ingin meninggalkan rumah lama itu setelah puluhan tahun tinggal di sana, tapi dia tahu pasti bahwa lingkungan dan perabotan tempat baru itu lebih cocok ditinggali. Ayah, Ibu, nanti aku akan mengajakmu berkeliling rumah mewah ini. Ada hal serius yang harus kita bahas sekarang. Pertama, Nora menatap Sean. Setelah itu, dia menoleh ke orang tuanya. Baiklah, apa yang ingin kamu bahas denganku? May mengangguk dan duduk sedikit tegak. Nora tidak ragu, dan dia memberitahu orang tuanya apa yang telah terjadi hari ini. Nora tidak melebih-lebihkan apa yang terjadi. Dia menceritakan apa yang sebenarnya dikatakan dan dilakukan keluarga Perkins kepada orang tuanya dengan jujur. Mereka semua bajingan! Sial! Setelah mendengarnya, May mengepalkan tinjunya dan mengutuk. Apa yang kamu bicarakan? Perhatikan kata-katamu. Ingram mengerutkan keningnya dan membungkam May. Perhatikan kata-kataku. Mereka ingin membuat Nora terpojok, tapi menurutmu ucapanku terlalu kasar. Apa kamu gila? May tiba-tiba berdiri dan menunjuk hidung Ingram untuk berteriak. Ingram, kamu bisa jadi penurut, tapi kamu tidak bisa menjadi pengecut. Lihatlah apa yang saudara-saudara melakukan. Bagaimana mereka bisa tidur di malam hari? Kamu tahu apa yang mereka lakukan pada Nora, bukan? Ini pertama kalinya Sean berpikir bahwa makian May benar. Sean juga berpikir bahwa Ingram terlalu berbakti dan terlalu peduli dengan hubungan keluarga. Namun, Ingram tidak mengerti bahwa beberapa kerabat tidak lebih baik dari orang asing. Ketika orang marah, mereka tidak serius dengan perkataan mereka. Percayalah, dan mereka tidak bermaksud begitu. Jangan salah paham. Ingram terdiam beberapa detik, dan dia tetap membela orang-orang dari keluarga Perkins. Kamu benar-benar pengecut. Kamu melihat bagaimana mereka telah memperlakukan kami selama bertahun-tahun, bukan? Kenneth membeli mobil dan rumah, tapi apa yang kita punya? Mereka memiliki bonus tahunan setiap tahun, tetapi kita bahkan tidak memiliki bonus sekalipun. Kita juga bagian dari keluarga Perkins, tapi apa yang kita miliki? Kita tidak pernah diperlakukan dengan adil. May tidak berhenti berbicara, dan dia jadi semakin marah. Bahkan, May marah karena Ingram pengecut. Sean hanya menatap May dan Ingram dengan tenang tanpa mengatakan apapun. Sean selalu berpikir Ingram lebih rasional dari May. Namun kali ini, Sean memilih pihak May. Sean berpikir bahwa dia perlu mengambil tindakan di waktu yang tepat. Karena itu, dia perlu mengakhiri gema keluarga sebelum keluarga Perkins membuatnya kesulitan.